Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fikri Ramadhani. Video kali ini kita bakalan membahas tentang PHP. Seperti biasa, buat judul tugasnya, di sini kita disuruh membuat sistem manajemen gaji buat karyawan. Kita lihat dulu di deskripsi soalnya. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Gitu. Dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji seperti keterangan dasar logika dan algoritma yang di video pertama. Seperti ini. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Nah, buat langkah kerjanya, yang pertama, model gaji.php menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. Saat menjalankan program awal yang muncul di terminal ada pilihan aksi sebagai berikut. 3. Dan untuk user menilai aksi akan dijalankan ketika user memasukkan input 1 menjalankan fungsi karyawan. 4. Buatkan validasi. Jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan. Dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Buat detail fiturnya, lihat karya ini. Silakan daftar karyawan dan jalankan berdasarkan nomor urut. Di tambah karyawan, itu harus muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginput nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, ada manajer, supervisor, dan staff. Jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan ini tersedia, maka muncul peringatan error. Ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan bisa jabatan tersebut pada model gaji PHP. Karyawan, tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna memilih karyawan yang menjadi. Tampilkan nomor urut ID atau ID untuk setiap karyawan. Minta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID karyawan yang menjadi. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tekan inputan atau memasukkan nama baru. Tekan inputan untuk memasukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka upload karyawan sesuai inputan yang diinginkan. Dihapus karyawan, di sini tuh suruh tampilkan daftar karyawan, memunculkan inputan untuk memilih nomor karyawan, dihapus, validasi nomor karyawan yang dimasukkan, tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus, seperti ini. Konfirmasi pengguna atau N, seperti ini ya. Jika user menginput ya, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan, dihapus. Nah, dihitung gaji karyawan, tampilkan daftar karyawan, meminta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji. Validasi nomor karyawan yang dimaksud, minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Validasi jumlah jam lembur, minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5. Validasi rating kinerja, hitung gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Tampilkan hasil penghitungan gaji seperti ini. Nah, terus ada keluar aplikasi. Ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan terima kasih sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Keenam,
masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link projectnya. Oke. Di sini ada kelas gaji karyawan ya. Di gaji karyawan ini bertujuan untuk mengelola data karyawan dan menyimpan ke file. Data disimpan dalam bentuk array dan disimpan ke dalam file bernama model gaji.php di sini. Nah, yang pertama ada string model file. String model file ini yaitu lokasi tempat file disimpan. Terus string karyawan ini yaitu array untuk menyimpan data karyawan di memori selama aplikasi berjalan. Yang kedua ada function construct, yaitu membuat folder model jika belum ada, dan juga memuat data karyawan dari file ini ke sini, ke string karyawan. Terus di function load karyawan itu buat membaca si model file ya, buat ngebaca si data karyawan ke model file ini. Dan juga si data itu diubah dari format string jadi array pakai ini unserialize. Terus di function save karyawan ini tuh buat nyimpen data karyawan ke file nih. Dan juga si data tuh diubah dulu dari array ke format string pakai si serialize ini sebelum disimpan ke ini, ke file. Terus di sini tuh ada public function tampil menu. Oke. Nah, di function ini tuh buat nampilin menu utama pada pengguna program terus berjalan dalam loop sampai pengguna memilih keluar. Kalau belum keluar tuh jadi si menunya tetap seperti ini ketika kita memasukkan ini, tapi tetap kayak ini sebelum keluar dari aplikasinya. Di sini ada lihat karyawan. Nah, nanti kita inputnya pakai angka ya 1 sampai 6. Buat 1 ada lihat karyawan, kedua yaitu tambah karyawan, ketiga update karyawan, keempat hapus karyawan, kelima ya hitung gaji karyawan, dan keenam ini keluar dari aplikasi. Nah, kalau sudah keluar dari aplikasi bakalan tampil ini, terima kasih ya. Kalau ini milih nomor selain dari ini bakalan muncul ini. Nah, di sini yang pertama tuh ada function lihat karyawan. Di ini tuh buat nampilin semua karyawan yang sudah terdaftar. Nah, kalau belum ada, nanti bakalan si sistem tuh bakalan nampilin kayak gini. Kalau ada, kalau ada nanti bakalan seperti ini, ada ID-nya, terus nanti nama, ada jabatannya ya. Nah, buat nampilin itu kita ke function tambah karyawan dulu ya. Buat si function tambah karyawan, nah di sini tuh kita
diminta buat masukin dulu nama karyawan yang bakal ditambahin. Terus pilih juga jabatannya 1 sampai 3, yaitu ada 1 buat manajer, 2 supervisor, sama 3 staff. Pilih dari 3 itu. Nanti kita simpan. Kalau pilih jabatan yang gak ada antara 3 ini, nanti bakalan muncul ini jabatan tidak valid. Nah, kalau milih antara 3 ini, nanti bakalan tampil ini karyawan berhasil tambahkan. Terus kita lanjut ke function update karyawan. Nah, di sini tuh nampilin karyawannya dulu. Terus kita masukin ID karyawan yang mau kita edit atau kita update. Nah, di situ kita bisa masukin namanya, nama barunya. Kalau enggak, kosongin aja, tinggal enter nantinya. Nah, terus di jabatan juga pilih ya, bisa diedit dari 1 sampai 3 gitu. Lanjut ke hapus karyawan. Oh bentar, di sini nih. Nah, kalau si data yang dimasukkan atau yang diupdate ini valid, nanti bakalan muncul seperti ini, data karyawan berhasil diubah. Nah, terlanjut ke hapus karyawan. Di hapus karyawan ini kita tuh milih dulu nomor karyawan atau ID karyawan yang mau dihapus. Nah, kalau si ID karyawannya ya tidak ada, nanti tampil seperti ini, karyawan tidak ditemukan. Kalau si ID karyawannya ada, nanti bakal seperti ini nih. Kita diminta buat konfirmasi dulu. Kalau kita enter ya berarti dihapus ya. Nah, kalau T berarti tidak ya, tidak dihapus. Kalau si karyawan berhasil dihapus, bakal muncul kayak gini. Kalau nggak dihapus, kalau karyawan berhasil dihapus, bakal muncul seperti ini. Nah, kalau batal, bakal seperti ini. Itu dia. Lanjut ke hitung gaji. Nah, di hitung gaji ini kita tuh pertama disuruh buat pilih ID karyawannya ya. Yang kedua tuh masukin jumlah jam kerjanya. Misalkan dari 1 jam tuh jadi nih di sini ada tarifnya dulu ya. Buat tarif manajer tuh ada di 100.000 per jam, di supervisor ada 75.000 per jam, dan staff tuh 50.000 per jam. Kita kali si tarif ini sama 1 jam jumlah jam kerjanya. Sini juga ada masukin ini rating. Nah, di sini rating kita disuruh ngisi 1 sampai 5 rating kerja kita. Kalau lebih dari 5 atau kurang dari 1 nih, nanti bakalan tampil kayak gini, rating tidak valid. Kalau berhasil, nanti lanjut ya seperti ini. Buat bonus itu si gaji pokok dikali rating. Kalau total gaji itu si gaji pokoknya ditambah sama bonus ini sebenarnya.
Oke, udah bahas semuanya. Nah, sekarang giliran kita running di terminal. Itu. Nah, pertama kita tuh ketik dulu PHP. Nah, terus masukin si filenya. Nah, tampil seperti ini, sama seperti yang ada di soal. Terus tampil seperti mana ini? Kita bakal coba lewat karyawan. Nah, di sini karena saya sudah mencoba tadinya, di sini ada dua nama, yaitu Bakso dan Dadis. Yang jabatannya sebagai manajer. Nah, oke, berhasil berarti ya. Kita coba tambah karyawan. Kita masukkan namanya misalkan Budi. Kita pilih ini 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kita karena belum ada staff di sini, kita jadi masukkan multi itu staff. Nah, kan kalau berhasil bakal ada seperti ini yang mau saya tambahkan. Kita coba lihat lagi nih di sini. Bentar, ada. Jadi kita ini ya, udah nambah karyawan, terus kita cekkan. Nah, sekarang udah ada 3 nih di sini, ada Masuk dari sama Budi. Ini kita coba fitur yang ketiga, yaitu update karyawan. Ini kita pilih dulu siapa nih yang mau edit. Misalnya si pertama nih Masuk. Kita bakal edit. Tidak kita coba edit ya. Di kita pilih jabatannya mau di-update atau tidak. Kita update ya. Kita pilih ini. Misalnya di atas kita jadi manajer. Karyawan masih update. Kita coba cek lagi di sini. Karyawan. Nah, sekarang sudah ganti menjadi Fikri dan juga Fikri manajer. Oke. Sip. Lanjut ke fitur keempat, yaitu hapus karyawan. Sini kita bakal pilih kita seperti kita coba tekan si Budi. Nah, kita lihat pasal dulu hapus atau tidak. Kita pencet dia atau menghapus. Untuk verifikasi dihapus. Lanjut ke yang kelima, itu fitur ngecek karyawan. Kita coba hitung yang si Fikri. Kita coba masukkan minimal jam kerja. Kira-kira ya jam nih, soalnya Fikri itu bos. Jam. Masukkan rating kinerjanya ini 1 sampai 5. Lalu promosi ya, kita kasih apa aja. Oke. Bonus. Jadi kalau ratingnya 4, si gaji pokoknya itu 2 juta jadi 100 dikali 20. Si bonusnya itu di si 100 itu dikali 4 ya, kali 4 jadi 800. Nah, itulah ya, seperti ini. Ini udah sip, semua ini udah. Kita lagi cek. Oke, kita coba yang kanan itu. Nah, misalnya terima kasih misalnya juga ini kita berarti udah keluar dari aplikasinya. Si ini juga di awal lagi. Oke. Ya. Oke. Ini akhirnya jadi pembahasan PHP
apa membuat sistem manajemen gaji karyawan ya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.